Jadi pada saat ini saya akan menyampaikan tentang bagaimana cara memperoleh sholawat dari Allah. Ada sholawat dari Allah. Ya sebenarnya ini sudah di luar bulan Maulid atau bulan apa namanya? Rabiul Awal. Tetapi masalah sholawat itu harus terus kita lakukan. Jangan karena bulan kelahiran Nabi kita bersolawat, sementara di luar kita tidak bersolawat. Jadi kita nanti akan berusaha untuk mengupas yang berkaitan dengan sholawat. Tetapi ternyata itu kita ini bisa mendapatkan sholawat dari Allah ya, itu kan luar biasa ya. Dan jarang dibahas mengenai ini. Biasanya kita akan mengucapkan sholawat kepada Nabi ya ta? Karena perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah juga bersholawat kepada Nabi. Tetapi jarang dikaji bahwa kita orang Islam ini juga bisa mendapatkan sholawat dari Allah. Bapak Ibu yang kami hormati, jadi nanti kita cenderung lebih kita tekankan pada tanya jawab saja untuk memperdalam, karena sholawat itu sebetulnya sudah kita dengar ya, apalagi perintah sholawat itu. Jadi ayat tentang sholawat yang sangat terkenal itu terdapat dalam surat Al-Ahzab ayat 56 ya. Ingat-ingat ini pokok nih, surat Al-Ahzab ayat 56. Yaitu yang berbunyi innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Yang artinya sesungguhnya Allah dan para malaikatnya itu bersolawat kepada Nabi. Ini artinya diawali dengan cerita. Sesungguhnya Allah dan malaikat itu bersolawat kepada Nabi. Kamu jangan ketinggalan. Makanya dipanggil ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, shollu alaihi, bersolawatlah kepadanya, wasallimu taslima, dan sampaikan salam dengan sebenar-benarnya. Jadi taslima dalam bahasa Arab namanya isim atau namanya maf'ul mutlak sebagai penguat. Jadi kamu juga jangan lupa mengucapkan salam untuknya. Jadi ada perintah, tetapi perintah ini diawali dengan memberi contoh. Ini hanya sholawat yang begitu itu, yang lain tidak ada ya. Jadi Allah memerintahkan kita untuk bersolawat kepada Nabi. Nah terus kemudian Allah itu diceritakan dulu. Jadi seakan-akan saya ini juga bersolawat kepada Nabi, termasuk malaikat itu juga bersolawat kepada Nabi. Kamu jangan ketinggalan, hendaknya juga bersolawat kepada Nabi. Nah ini yang kadang-kadang jarang dikupas maksud saya. Masalahnya biasanya itu yang diterangkan, ayo kita memperbanyak sholawat supaya kita mendapatkan syafaat. Itu dari mana dalilnya? Pertanyaannya kan gitu.
Mana dalilnya kalau bersolawat terus mendapatkan syafaat itu? Mana dalilnya? Pernah menyampaikan dalilnya? Kiai-kiai itu apa pernah? Ya. Ya, jadi kalau dicari dalilnya yang persis sebenarnya tidak ada. Jadi orang bersolawat terus kemudian mendapatkan syafaat itu sebetulnya tidak ada. Ya. Tetapi yang mirip-mirip ada, ya, tetapi tidak langsung mendapatkan syafaat gitu. Jadi pertanyaannya gini, sebetulnya solawat itu milik siapa atau solawat itu? Solawat itu apa? Jenengan itu kan sering dah ya mengucapkan solawat, iya tak? Tiap hari. Saat apa? Bunyinya Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Tapi sebetulnya sebelumnya itu juga ada penjelasan tentang solawat. Apa bunyinya? Sebelum solawat itu juga ada kata-kata tentang solawat. Bunyi ini piye? At-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Itu kan ada sholawatnya. Itu sebetulnya yang perlu kita pahami. Ya. At-tahiyyatu segala penghormatan. At-tahiyatul mubarakatuh segala berkah, wassolawatu dan solawat, watthayyibah dan yang baik-baik, lillahi milik Allah. Berarti solawat itu sebetulnya milik siapa? Milik Allah. Ya gitu ke. Atau ada hadis yang diriwayatkan Bukhari bunyinya at-tahiyyatu lillah was-sholawatu wat-thayyibat. Tetapi kalau menerjemahkan ya sama. At-tahiyyatu segala penghormatan lillahi milik Allah termasuk sholawat dan kebaikan-kebaikan. Itu milik Allah. Jadi sebetulnya sholawat itu haknya Allah. Makanya tadi Allah cerita yaitu Allah bersolawat kepada Nabi. Bersolawatnya Allah kepada Nabi itu artinya adalah Allah memberi rahmat, memberi ridho, memberi ampunan dan memberi keberkahan kepada Nabi. Itu maksudnya. Ya. Kenapa Nabi kok diberi sholawat oleh Allah? Karena Nabi itu memang orang yang ibadahnya bagus, akhlaknya bagus, termasuk sukses dalam mengemban amanah sebagai Rasul. Nah pertanyaannya, kok malaikat juga bersolawat? Kalau malaikat bersolawat, termasuk kita disuruh solawat, itu sebetulnya memohon kepada Allah supaya Allah menurunkan solawat kepada Nabi Muhammad. Karena solawat itu sebetulnya milik siapa? Milik Allah. Paham ya? Makanya bunyinya kan gini, Allahumma ya Allah sholli, berikanlah sholawat ala Muhammadin kepada Nabi Muhammad. Gitu toh? Ya. Nah ini kadang-kadang yang tidak dijelaskan. Koyok-koyok kita ini sholawat itu pokoknya memberikan sesuatu kepada Nabi Muhammad. Nggak, sholawat itu sebetulnya permohonan kita kepada Allah supaya Allah menurunkan sholawatnya kepada Nabi. Sholawat apa? Dalam kitab-kitab tafsir termasuk hadis dijelaskan bahwa sholawat itu termasuk rahmat, ridho, termasuk barokah dari Allah, bahkan sampai keampunan itu diberikan kepada Nabi kita Muhammad. Bahkan sampai ad-darajatul ula, yaitu derajat yang tinggi di sisi Allah nanti di akhirat. Jadi kita memohon sholawat itu artinya memohon supaya Nabi
itu diberi oleh Allah, ya rahmat, ridho, ampunan, termasuk derajat yang tinggi di akhirat. Kenapa Rasulullah itu kita mintakan sholawat? Pertama, supaya nanti Nabi Muhammad itu menduduki kedudukan yang tinggi. Orang yang menduduki kedudukan yang tinggi itulah yang bisa memberi syafaat. Sebetulnya begitu. Makanya doa setelah adzan, ya, doa setelah adzan itu bunyinya itu adalah Allahumma rabba hadhihid da'watit tamah wassolatil qaimah ati Muhammadanil wasilah wal fadilah wa ba'ashu maqamam mahmudanil lati wa'atta. Ya Allah, Rabb hadhid da'watit tamah, yaitu Tuhan pemilik seruan atau adzan yang sempurna ini, wassolatil qaimah, dan pemilik solat yang akan didirikan ini, ati Muhammad, berikanlah kepada Nabi Muhammad al-wasilah. Wasilah apa? Loh, ini juga tidak jelas. Wasilah kalau di sini apa artinya? Ternyata bukan perantara. Wasilah itu ada dua. Ya, wasilah yang dimaksud di sini adalah itu maqam mahmudah, yaitu kedudukan yang tertinggi. Jadi Nabi sendiri menjelaskan yang dimaksud wasilah adalah kedudukan yang tertinggi di akhirat. Semoga saya nanti yang di sana. Dan siapa yang berada di kedudukan tertinggi itu nanti yang bisa memberi syafaat. Ya, termasuk fadilah dan keutamaan. Jadi wasilah itu ada dua. Wasilah adalah sarana kita untuk mendekatkan diri kepada Allah, tapi wasilah yang kita mohon untuk diberikan kepada Nabi itu artinya kedudukan yang tertinggi di surga. Paham ke? Nah, ini kudu paham karyawan rumah sakit Muhammadiyah yang biasa kajian tiap bulan ke. Jadi hati berikanlah kepada Nabi Muhammad. Makanya Nabi kita Muhammad SAW pernah bersabda, jadi barang siapa yang mendengarkan bacaan azan kemudian berdoa untuk saya dengan doa tadi. Doa tadi sebetulnya ada doa khusus untuk Nabi Muhammad, untuk agar Nabi Muhammad mendapatkan wasilah dan fadilah. Maka halat syafaati yaumal qiyamah, maka orang tersebut akan mendapatkan syafaatku di hari kiamat. Ini jelas ya hadisnya, siapa yang mendengarkan azan kemudian doa itu akan mendapatkan syafaat. Itu hadisnya sahih. Tapi kalau orang membaca sholawat terus syafaat itu tidak jelas. Ngerti gak? Ya, nanti akan saya sampaikan. Ini artinya bahwa sholawat itu kalau dari Allah tadi. Jadi sholawat itu milik Allah. Kalau malaikat dan kita sebetulnya memohon. Dan sebetulnya dengan sholawat ini juga menyelamatkan akidah kita umat Islam ini. Jangan sampai mensifati Nabi itu seperti Allah. Kita harus menjauhkan diri mensifati Nabi itu seperti memiliki sifat Allah. Soalnya ada yang modelnya itu sholawat supaya Nabi menyembuhkan saya dari penyakit dengan sholawat apa namanya? Sholawat tibil kulub atau apa itu? Pernah dengar? Pernah. Itu seakan-akan dengan sholawat terus akhirnya Allah menyembuhkan, gitu toh. Jadi yang menyembuhkan Nabi tidak, semuanya yang menyembuhkan Allah. Fa idza maridtu fa huwa yashfin, Qur'annya. Kalau saya sakit yang menyembuhkan Allah.
yang mendatangkan rezeki Allah, yang menyebabkan kita keluar dari masalah Allah. Jangan sampai Nabi itu diyakini, itu berarti musyrik. Jadi kita membaca sholawat itu sebetulnya adalah membebaskan diri dari kemusyrikan. Jangan sampai mensifati Nabi itu seperti sifat Allah. Paham ya? Jadi Gus Bahak sendiri saya perhatikan ceramahnya mengenai sholawat ini bagus. Jadi itu menyelamatkan akidah umat Islam. Tapi kadang-kadang itu malah pokoknya kue ben disyafaati Kanjeng Nabi terus ben rezekimu lancar, kan gitu toh biasanya. Jadi yang membuat rezeki lancar itu sebetulnya adalah Allah. Termasuk syafaat sendiri itu bisa diberikan kepada orang lain kalau dapat izin dari Allah. Dalilnya apa? Ada yang tahu dalilnya? Mungkin ibu-ibu, bapak-bapak ini sering membaca dalilnya tetapi orang paham maksudnya. Padahal ya sering dipakai zikir, yaitu man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idznih. Lu hafal tenan. Apal, man dzalladzi, tidak ada yang bisa yashfa'u, memberi syafaat indahu, di sisi Allah, illa bi'idznih, kecuali dengan izin Allah. Paham? Jadi syafaat itu diberikan kepada kita itu tidak ujuk-ujuk. Apa ujuk-ujuk ya? Tiba-tiba. Dan Nabi itu otomatis memberi syafaat kalau kita mengucapkan sholawat. Tidak begitu. Ya, syafaat itu harus seizin Allah. Di ayat lain juga ada mengenai itu. Tapi saya menggunakan dalil yang biasa dihafalkan saja. Man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idznih. Jadi syafaat itu dengan izin Allah. Ya. Jadi artinya bahwa sebetulnya sholawat itu yang perlu kita pahami, itu hanya untuk melaksanakan perintah Allah bahwa kita ini harus bersolawat kepada Nabi. Jadi orang yang berjasa itu perlu kita doakan supaya lebih mulia. Ya, termasuk misalnya ya ada orang tua kita ini berjasa, kita doakan. Ini kan diperintahkan oleh Allah, ya tak? Nah, termasuk kita ini mendoakan teman, mendoakan siapa saja itu pahalanya besar sebetulnya. Makanya jangan egois. Artinya jangan berdoa itu untuk diri sendiri, untuk anak, untuk keluarga saja. Tapi luaskanlah doa kita untuk banyak orang. Karena apa? Karena mendoakan orang lain itu kembali kepada dirinya sendiri. Bahkan ada hadis yang menyebutkan, siapa yang memohonkan ampun untuk kaum muslimin muslimat, maka dia sebetulnya mendapatkan ampunan sekaligus mendapatkan rahmat dari Allah sejumlah kaum muslimin muslimat yang ada. Oh, oke ya. Makanya jangan lupa kalau berdoa juga mendoakan orang lain. Allahumma wafirli wali walidayya, termasuk ditambahi wali jami'il muslimin wal muslimat al ahya minhum wal amat, yang masih hidup maupun yang sudah mati. Itu berarti mendapatkan rahmat seperti rahmat yang diberikan kepada seluruh umat Islam. Ya, ada hadis ini mungkin perlu saya ceritakan, bahwa di dalam hadis sahih diterangkan bahwa ada seorang itu mengadakan perjalanan, maka ditanya oleh malaikat, kamu akan kemana? Saya akan mengunjungi saudara saya yang ada di sana.
Apa motif kamu mengunjungi dia? Motif saya adalah karena saya mencintai dia karena Allah. Karena saya mencintai dia karena Allah. Maka hadis itu menjelaskan, karena kamu mencintai saudaramu karena Allah, maka kamu juga dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi mencintai saudara kita ini juga dicintai oleh Allah. Termasuk ya, doa yang baik itu mendoakan orang yang tidak ada di sekitar kita. Ya, saudara kita yang tidak ada di sekitar. Maka orang yang mendoakan orang lain itu akan dijawab oleh malaikat. Misalnya gini ya. Ya Allah, teman saya itu sedang pergi di Kalimantan, sedang bekerja, ya Allah beri kesehatan, beri rizki yang lancar karena mereka berjuang untuk keluarga. Maka malaikat itu menjawab, walaka, semoga kamu juga mendapatkan yang kamu doakan itu. Artinya bahwa kita ini berdoa yang baik itu kembalinya kepada kita lagi, ya. Termasuk kita ini membaca sholawat, sebetulnya hadis yang kuat itu begini bunyinya, man sholla alayya sholatan shollallahu alaihi asyron. Barang siapa yang membaca sholawat kepada Nabi sekali, maka Allah akan membalas dengan memberi sholawat kepadanya 10 kali. Nah ini dalil yang kuat itu, ya. Jadi siapa yang membaca sholawat sekali akan mendapatkan balasan dari Allah 10 kali. Berarti kalau ingin mendapatkan sholawat dari Allah, kita ini memperbanyak sholawat kepada Nabi, gitu ya. Ini pertama, orang yang mendapatkan sholawat dari Allah itu adalah orang yang membaca sholawat untuk Nabi. Makanya sholawat ini jangan berhenti untuk bulan Maulid atau bulan mulut atau mulutan atau cangkeman. Ya jangan berhenti dari situ, tapi terus ya terus. Sholawat itu sebetulnya adalah ucapannya Allahumma sholli ala Muhammad, boleh. Atau boleh sallallahu ala Muhammad, boleh. Kalau sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu ala Muhammad artinya semoga Allah memberi sholawat kepada Nabi Muhammad. Kalau Allahumma sholli ala Muhammad artinya Allahumma ya Allah sholli, berikanlah sholawat ala Muhammad kepada Nabi Muhammad. Atau boleh juga as-sholatu alaika, semoga sholawat kepadamu. Jadi otomatis as-sholatu itu artinya sholawat. Sholawat itu milik siapa? Milik Allah. Alaika, kepadamu ya Rasulullah, boleh. Atau biasanya karena perintahnya tadi salam, sholawat yang baik itu langsung digandeng dengan salam. Ya tadi shollu alaihi wasallimu taslima, sholawatlah kepadanya juga salamnya kepadanya gitu. Makanya yang baik sholawat digandeng dengan salam. Berarti Allahumma sholli wa sallim ala Muhammad, gitu ya. Dan Nabi menganjurkan kalau sholawat jangan untuk saya saja, tetapi hendaknya juga untuk keluarga saya. Makanya yang baik Allahumma sholli wa sallim ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Ya, nah, jadi itu. Atau sallallahu alaihi wasallam, boleh, ada salamnya. Kalau sholla wasallam, kalau sholli wasallim, harus gandeng ya. Atau biasanya boleh menggunakan as-sholatu wassalamu ala Muhammad, boleh. Singkat itu sebetulnya, tidak harus dinyanyikan, tidak harus ada hadrohnya, itu cenderung ke seni, tetapi nilai ibadahnya kurang, ibadahnya sendiri-sendiri begini.
Itu ya. Jadi sholawat harus terus kita lakukan. Jadi Rasulullah itu menganjurkan kita ini bersolat. Pertama, bersolawat itu ketika kita mendengar nama Nabi Muhammad SAW disebut. Mendengar nama Nabi Muhammad disebut kok tidak bersolawat, itu orang yang paling medit. Medit itu bahasa Indonesia ini apa? Pelit, kikir ya. Paling kikir itu nama saya disebut tapi tidak membaca sholawat. Kalau Nabi Muhammad disebut membaca apa? Allahumma sholli alaihi ya. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli alaihi ya, gitu otomatis ya. Jadi tidak mengucapkan itu berarti mau wedit tenan iki. Karyawan rumah sakit duwe akeh tapi mau wedit. Sedekahe wake kaya apa tetap dianggap medit. Karena Nabi itu jasanya luar biasa. Sampai beliau diusir itu ya. Diasingkan di balangi watu, dilempari batu itu. Siang malam berdakwah yang untuk kita ini sejahtera dunia akhirat. Lah ini perlu kita doakan. Yang jelas tanpa doa kita sebetulnya juga Nabi sudah dimuliakan oleh Allah. Hanya saja sebetulnya ini loh untuk menyambung ya, menyambung dengan Allah, menyambung dengan Nabi Muhammad, caranya adalah dengan bersolawat supaya nanti Nabi Muhammad ingat kita. Oh, saya pernah kamu doakan ya, sini kamu saya bantu. Saya ingat, Allah itu membuat ingat nanti pada Nabi bahwa yang pernah bersolawat itu nanti kalau mendapatkan kesulitan mungkin akan masuk neraka ditolong oleh Nabi Muhammad yang dinamakan syafaat. Termasuk syafaat itu adalah bisa itu mengangkat mestinya ahli neraka menjadi ahli surga. Nah, sampai di situ syafaat itu ya. Jadi syafaat itu pertolongan di akhirat nanti. Jadi pertama Nabi Muhammad disebut membaca sholawat Allahumma sholli alaihi. Yang kedua yaitu ketika ada majelis ini itu perlu juga dibaca sholawat. Tapi sebetulnya kalau di majelis itu bukan sholawat saja tetapi juga memuji Allah. Maka ketika bicara seperti MC tadi ya, itu minimal kita nih sebagai orang Islam, apalagi ya karya rumah sakit itu minimal memuji itu adalah alhamdulillahirabbil alamin. Bisa semua tuh alhamdulillahirabbil alamin? Bisa, harus itu alhamdulillahirabbil alamin pertama. Yang kedua adalah sholawat Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Gitu tuh sudah cukup. Daripada yang lain banyak tetapi tidak memuji Allah, itu kalah dengan yang memuji Allah, dengan yang bersolawat. Karena ada hadis sahih itu Nabi berpesan, jika suatu majelis ya seperti kita ini majelis berasa duduk-duduk untuk kebaikan ya, di situ tidak memuji Allah dan tidak ada sholawatnya kepada Nabi, maka yakunu alaihim tirotan, maka majelis itu menjadi rugi semua. Jadi kita ini sebetulnya cukup ya mengawali pidato itu satu alhamdulillahirabbil alamin. Yang kedua dengan sholawat. Ya, nah, memuji Allah itu ya bisa dengan panjang ya. Hamda yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah boleh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala dini kullih. Itu kedawan lagi ngapal nol. Sebetulnya cukup yaitu bacaan Fatihah itu ya, alhamdulillahirabbil alamin. Atau kadang-kadang bacaan doa
Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Ya doa itu tambahan saja sebetulnya. Yang inti memuji Allah. Gitu ya. Bisa kira-kira kalau di majelis sambutan Indonesia ya? Bisa. Nah, semuanya bisa. Oh, pokoknya ini pelajaran berharga harus bisa. Alhamdulillah bilamin karo sholawat wes cukup. Kalau ditambah ayat kursi monggo. Kayak ditambah saya Rabbi shrah li sadri monggo. Itu tambahan sebetulnya ya. Ya jadi sholawat itu di majelis. Bahkan kalau akan mengakhiri acara yang baik juga membaca sholawat. Ini corong gonku regel. Nek berbacaan ini pebuyar biasanya mau coba sholawat tundung gitu deh, kuang-kuang ngarani Allahumma sholli ala Muhammad Allahumma sholli ala kan buyar kan gitu toh. Itu baik itu sebetulnya. Itu adalah termasuk mengamalkan sholawat ya di awal dan di akhir gitu. Baik, tidak apa-apa. Ya. Atau mengakhiri MC, mengakhiri kita tutup dengan bacaan sholawat atau kafaratul majelis ya bisa. Ya sebetulnya kalau sudah ada sholawatnya, yang penting sudah ada sholawat, sudah ada hamdalah, ditutup tidak harus. Tetapi ditutup dengan sholawat itu bagus juga. Ya jadi ini yang pertama tadi, untuk mendapatkan sholawat dari Allah itu pertama harus membaca sholawat, ya tak? Dalilnya siapa yang membaca sholawat sekali untuk saya maka akan mendapatkan sholawat dari Allah 10 kali lipat. Kalau sholawat dari Allah itu luar biasa gitu ya. Jadi pahala itu memang dilipat gandakan. Sholawat jangan dianggap sepele. Ya sholawat itu cuma ya begitu itu sebetulnya, tidak usah pakai sholawat yang macam-macam nganggu ngadeg tidak harus begitu ya. Yang kedua, untuk mendapatkan sholawat dari Allah kita ini perlu memperbanyak zikir. Perlu memperbanyak zikir. Ini sesuai dengan firman Allah termasuk dalam surat Al-Ahzab ayat 41 sampai 43. Kalau tadi mengenai sholawat tadi surat apa? Al-Ahzab ayat 56. Sekarang 41 sampai sampai 43. Ya ayyuhalladzina amanu Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila huwallazi yusolli 'alaikum wa malaikatuhu liyukhrijakum minadz-dzulumati ilan nur. Jadi artinya hai orang-orang yang beriman, hendaknya kamu ini banyak berzikir kepada Allah, dan hendaknya kamu banyak bertasbih di waktu bukrotan, di waktu pagi, wa asila, dan di waktu sore. Huwallazi yusolli, maka Allah akan bersolawat alaikum kepada kamu, wa malaikatahu, termasuk malaikat juga bersolawat kepada kamu. Liyukhrijakum minadz-dzulumati ilan nur, bahkan Allah itu akan mengeluarkan kamu dari kegelapan menuju cahaya. Para ulama menafsirkan, ya khususnya ahli tafsir mengartikan, jadi orang yang berzikir, ya, banyak berzikir itu akan mendapatkan sholawat dari Allah, sholawat juga dari malaikat, bahkan juga akan mengeluarkan dari jalan kegelapan. Kegelapan yang dimaksud itu adalah yaitu dari kekafiran menuju keimanan, dari kesesatan menuju kebenaran, bahkan dari masalah menuju penyelesaian masalah.
Ini kalau banyak berzikir kepada Allah, termasuk gelisah menjadi tenang. Itu karena zikir kepada Allah. Berarti yang kedua ini, supaya mendapatkan sholawat dari Allah adalah dengan cara memperbanyak zikir. Dan zikir itu yang baik adalah dengan tasbih, wasabbihuhu bukratau wa asila. Jadi bertasbihlah di waktu pagi dan sore. Ini maksudnya gini, pagi yang dimaksud adalah subuh, sore yang dimaksud itu sebetulnya adalah setelah asar. Setelah asar ya. Ada yang mengatakan sore itu adalah setelah maghrib. Artinya zikir itu yang baik sebetulnya adalah zikir itu di dua waktu itu, ya pagi yaitu habis subuh, kalau sore habis asar atau habis maghrib. Itu dipakai banyak zikir. Zikir yang pokok itu apa? Zikir yang pokok itu adalah kalimat tasbih. Makanya yang pertama kita baca adalah subhanallah, 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 subhanallah. Ya tak? Berapa kali biasanya kalau habis sholat? 33. Dan yang lain ya termasuk subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, termasuk la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Jadi zikir itu ternyata mendatangkan apa tadi? Sholawat ya, mendatangkan sholawat dari Allah, termasuk sholawat itu ampunan. Makanya Nabi mengatakan gini, siapa yang habis sholat membaca subhanallah 33, terus mau coba alhamdulillah 33, aku yang ngerti cuma ben nyaut. Terus baca Allahu akbar 33, berarti berapa? 99. Supaya genap maka tutup dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir. Maka khuttat khotoyahu, diampuni dosa-dosanya, walau kana misla zabadil bahri, walaupun dosanya itu seperti buah di lautan gitu. Diampuni semua. Makanya jangan remehkan zikir gitu ya. Kalau hadis ini diampuni dosanya, tapi sebetulnya kalau di Quran tadi malah yusolli, Allah memberi sholawat, bahkan malaikat juga sholawat. Lah sholawat itu artinya berarti ya rahmat, ridho, termasuk ampunan gitu ya. Jadi ternyata yang mendapatkan sholawat bukan Nabi saja, kita juga bisa mendapatkan sholawat dari Allah dan Nabi-Nya. Ini sampai jam berapa? Jam 11 ya. Oke. Ya berarti ini segera mengakhiri supaya ada tanya jawab nanti. Lah termasuk zikir itu sebetulnya ya di majelis ilmu itu dinamakan zikir. Ya, majelis ilmu berarti majelis zikir. Ini berdasarkan Quran ya. Jadi fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyakan kepada ahli zikir kalau kamu tidak tahu. Tetapi yang dimaksud ahli zikir bukan kok ahli wiridan, bukan, tetapi ahli ilmu. Jadi kalau tidak tahu suruh tanya kepada ahli ilmu. Ini berarti jamaah ilmu ini juga majelis zikir. Ini termasuk gini, ada pesan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Idza marartum biriyadil jannah farta'u. Kalau kamu ini lewat di situ ada taman-taman surga, kamu hendaknya ikut di dalamnya. Terus para sahabat itu bertanya, apa yang dimaksud dengan riyadul jannah, taman surga itu apa? Maka Rasulullah menjawab, yaitu khilaqul dzikri, yaitu majelis-majelis ilmu. Majelis ilmu dinamakan majelis zikir. Ini artinya menuntut ilmu itu juga termasuk zikir. Ya insya Allah kita ini insya Allah mendapatkan sholawat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya.
Bahkan termasuk membaca Quran itu juga dikatakan zikir. Ya, baca Quran juga dikatakan zikir. Makanya Quran kan disebut juga zikir. Inna nahnu nazzalna dzikra. Sesungguhnya saya menurunkan peringatan, menurunkan zikir. Ya. Zikra, Quran dianggap zikir, berarti membaca Al-Quran termasuk zikir. Berarti baca Al-Quran juga mendapatkan sholawat dari Allah. Termasuk zikir yang paling besar malah ini pahalanya, yaitu sholat. Sholat itu juga termasuk zikir. Bahkan zikir yang tidak ada bandingannya, bukan sekedar lisan, tetapi juga ada berdiri, rukuk, sujud, duduk, tahiyat. Ini mencerminkan bahwa nanti orang di akhirat itu pasti harus berdiri antri untuk mendapatkan pengadilan dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau biasa sholat, insya Allah nanti tidak payah, karena sudah biasa berzikir melalui berdiri waktu sholat. Yang terakhir yang akan saya sampaikan, jadi yang mendapatkan sholawat dari Allah adalah, apalagi siapa yang bisa menjawab? Jadi ada ini kata-kata sholawat dari Allah 17. Kalau bisa berarti perlu diberi hadiah Bu jadi. Nah, siapa yang bisa lagi? Tadi kan sholawat disolawati Allah, sekarang zikir disolawati Allah. Sekarang yang terakhir ini apa? Ketika menerima musibah, ya. Ada orang yang diberi musibah itu sabar dan ucapannya inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, maka ulaika alaihim sholawatum mir rabbim warahmah, maka mereka akan mendapat sholawat dari Tuhan mereka, yaitu dari Allah, warahmah, bahkan mendapatkan rahmat. Jadi orang mendapatkan musibah kok sabar, ucapannya langsung inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, tidak nangis. Nek ibu-ibu dapat musibah biasanya nangis atau inna lillahi dulu? Nangis dulu. Lah iki sing ora itu sholawat iki. Janji Allah itu pokoknya sabar. Itu kan ayatnya, walana bulwanakum bisyai minal khaufi wal ju'i wa naqsi minal amwali wal anfusi wasamarat. Jadi manusia itu banyak mendapatkan musibah. Dunia ini tempat musibah. Kadang-kadang ada yang merasa ketakutan, kekhawatiran, somben anakku ki dadi apa? Ya dadi wong, dadi apa? Ora usah dipikir teman-teman. Kekhawatiran itu kadang-kadang juga musibah. Masya Allah, kelebu perguruan tinggi misalnya. Jangan panik ya, jangan panik. Asalkan sabar. Terus kemudian ucapannya inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, nanti mendapatkan sholawat dari Allah. Sholawat ya kebaikan-kebaikan dari Allah. Termasuk ada musibah, ya, naqsi minal amwali wal anfus, kadang-kadang kehilangan harta, kadang-kadang kehilangan nyawa. Itu kok basyiri sobirin, terus sabar, maka itu nanti akan mendapat ulaika alaihim sholawatun, mendapatkan sholawat mirrobim dari Allah. Selain mendapatkan sholawat, warohmah, mendapatkan rahmat, bahkan wa ulaika humul muhtadun, dan merekalah orang yang akan mendapatkan petunjuk. Ini surat apa? Surat Al-Baqarah ayat 155. Tapi kalau ayat kursi tadi Al-Baqarah ayat 255. Ayat tentang musibah 155. Diling-iling 55 nih. Ya. Jadi orang yang diberi musibah tabah, ikhlas, pokoknya pasrah ke Allah dan sambil mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun, sesungguhnya kami ini milik Allah
karena milik Allah diminta oleh yang punya ya ikhlas gitu loh. Dan kita juga akan kembali kepada Allah. Jadi orang yang pasrah begitu itu akan mendapatkan sholawat dari Allah, mendapatkan rahmat, bahkan itu nanti akan mendapatkan petunjuk untuk kesuksesan ya. Jadi hari apa ini ya? Hari Ahad kemarin itu saya juga tetangga ada meninggal ya. Tetangga padahal tidak sakit, tahu-tahu meninggal, yo kaget semua keluarga termasuk tetangganya ya. Padahal maghrib masih ikut sholat jamaah, jam 3 malam meninggal. Di rumah tidak ada anak-anak, adanya istrinya saja. Ibu-ibu kira-kira bingung tuh. Jadi gedok-gedok tonggone. Semula itu ke puskesmas, ternyata puskesmas tidak ada yang jaga. Buat do turu kabeh ya kira-kira seperti lari ke sini lah, tapi tidak ada yang jaga, atau yang jaga hilang semua jam 3 malam. Akhirnya kembali sudah meninggal suaminya ini. Nah itu kira-kira ya kaget jelas ya. Termasuk pagi mendengar itu saya juga takziah. Terkeponakan saya juga demikian meninggal, padahal itu tulang punggung. Ya tani, sing ngopeni sawah, sing ngopeni apa. Ternyata meninggal juga. Ini artinya pokoknya itu harus diserahkan kepada Allah, pasrah, ikhlas, tidak harus ada yang disalahkan. Soalnya kadang-kadang ada ucapan ya, umpomo, karena gini sebetulnya kan kalau keponakan saya itu kan meninggal di rumah sakit. Lah orang segera ditangani karena dokternya tidak ada. Kebetulan dokter yang ada dokter jaga, hanya diberi obat sementara ya. Belum dokter ahli karena sakit perut misalnya. Nah ini juga kalau demikian jangan ada yang disalahkan, termasuk ya jangan nyalahkan dokter, ya jangan nyalahkan siapa saja. Istilah pokoknya ada musibah itu ya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Cuma kita ini mendapatkan pelajaran ya, mungkin kita sebagai pelayan rumah sakit hendaknya kalau melihat demikian kasusnya itu harus dicari penyebabnya. Jadi sakit perut terus kemudian meninggal di rumah sakit. Jadi sakitnya ya meninggalnya itu di rumah sakit Aisyah Bojonegoro. Ya karena memang penanganannya hanya sehari ya. Hari Minggu itu siang dibawa, malamnya meninggal. Jadi jam 7:30 malam meninggal. Nah inilah kira-kira, tapi semuanya harus diikhlaskan meskipun itu menjadi pelajaran kita semua. Saya kira itu pengantar dari saya, mungkin satu atau dua ada yang bertanya, monggo saya persilahkan untuk memperkuat mengenai ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau doa tanpa diawali dan diakhiri dengan sholawat itu doanya tidak terkabulkan. Oh ya, ya. Oh ya, jadi ini belum saya terangkan. Jadi doa yang baik itu doa yang ada sholawatnya juga ya. Sholawat kan tadi dong. Sholawat itu sebetulnya adalah menyebabkan kita ini sambung dengan Allah. Jadi orang yang bersolawat akan disolawati Allah, artinya menyambungkan dengan Allah, kan gitu toh? Ya. Jadi kalau tidak diawali dengan solawat, ya Allah itu ingin membantu itu juga wegah. Orang tidak solawat, saya menurunkan rahmat, saya menurunkan pemberian saya ya malas. Jadi sebetulnya solawat itu adalah menyambungkan diri kita. Selain kepada Nabi, batinnya kepada Nabi, kita juga menyambungkan kepada Allah. Makanya betul ya, ketika khususnya di awal ya, di awal doa itu perlu ada sholawat. Karena Nabi itu pernah menegur kepada orang yang berdoa, langsung berdoa tanpa memuji Allah, tanpa sholawat. Orang ini tergesa-gesa. Alangkah bagusnya seandainya dia itu mengawali dengan memuji Allah, mengawali juga dengan sholawat. Atau kadang-kadang boleh dibalik.
Ya kadang-kadang kan akan doakan gini, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Lah begitu, pokoknya ada hamdalahnya, ada sholawatnya, itu bagus. Dan itu adalah menyambung dengan Allah ya. Jadi bagus ya pertanyaannya. Jadi perlu, jangan ditinggalkan itu. Ya, jangan ditinggalkan. Makanya kalau sudah memuji Allah terus kemudian sholawat, itu doanya terkabul, termasuk di akhir tahiyat. Jadi setelah tahiyat jangan langsung salam, hendaknya ditambah dengan doa yang kamu senangi. Kata Nabi, minimal doa sebelum salam dan setelah sholawat itu adalah Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamati wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Khususnya kalau sholat sendiri tambahi sesukanya, monggo. Dan itu sangat bagus dan sangat terkabulkan. Karena sudah memuji Allah lewat at-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatulillah. Jadi segala penghormatan, sholawat dan lain milik Engkau ya Allah, kan gitu toh. Juga ada salamnya, assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wabarakatuh. Ada sholawatnya. Maka untuk doa bagus. Gitu ya. Cuma kalau sujud doa jangan menggunakan doa Al-Quran. Tapi kalau setelah tahiyat sebelum salam boleh doa menggunakan Al-Quran. Tapi kalau sujud jangan menggunakan doa dari Al-Quran. Karena apa? Nabi melarang ketika sujud membaca Al-Quran. Jadi kalau doa dari hadis boleh kalau sujud. Tapi kalau tahiyat bebas. Saya biasanya juga saya tambah ya, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar sebelum salam. Terus saya tambah lagi Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Dan doa-doa yang lain boleh, khususnya sholat sunat ya. Kalau sholat wajib kan biasanya jamaah, kalau jamaah kan terbatas ya. Jadi doa yang baik itu bukan doa setelah sholat. Setelah sholat itu memperbanyak zikir. Doa yang baik ya di dalam sholat, yaitu sebelum salam itu. Pertanyaan satu mungkin yang bapak-bapak ada satu. Kalau tidak ada ya sudah jam 11. Tapi tidak apa-apa kalau ada satu. Dan tidak ada, alhamdulillah cukup.